salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mardi Panjaitan. Saya bertugas di SLB Negeri Pembina tingkat Provinsi Sumatera Utara. Saya calon guru penggerak angkatan yang kelima. Dan pada saat ini, saya akan melakukan aksi nyata dalam modul 3.1, yaitu memimpin mengambil keputusan dalam dilema etika. Mari saksikan video berikut ini. Terima kasih. Baik, selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Selamat pagi Pak Panjaitan. Iya, senang sekali rasanya pagi ini saya bisa bertatap muka walaupun di dunia maya dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak Fernan Sitaputar dari Humbang ya Pak ya? Ya, SLB Negeri Dolok Sanggul. Ya, tepatnya di SLB Negeri Dolok Sanggul. Mohon izin ini Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Saya tahu Bapak banyak kesibukan, namun izinkan saya sebentar saja ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Boleh ya Pak? Boleh, silakan Pak. Pak Fernan, mohon izin, informasi sudah berapa tahun sebagai kepala sekolah di SLB Pak? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya Pak. Wah, itu sudah waktu yang cukup matang sebenarnya ya. Kalau kita nanam pohon itu sudah besar dan bahkan mungkin sudah berbuah. Nah, tentu dalam waktu 3 tahun Pak Fernan banyak hal yang sudah dialami. Ada suka, ada duka, ada tantangan. Ya, pasti banyaklah pengalaman-pengalaman Bapak. Dan tentu juga sudah banyak persoalan-persoalan yang sudah Bapak bisa selesaikan. Kira-kira Pak selama Bapak memimpin, apakah ada persoalan-persoalan atau kasus-kasus apa aja yang pernah Bapak alami, Pak? Yang jelas kalau kita sebagai pemimpin ya mustahil tanpa tantangan. Ya, pasti ada tantangan. Jadi kita banyak tantangan di sini. Ada kasus-kasus misalnya ada siswa kita. Jadi siswa kita ini dari keluarga yang kurang beruntung lah dari segi finansial ekonominya. Nah, jadi tempatnya jauh dari sekolah kita. Jadi harus diantar oleh mamanya dari kampungnya ke sekolah ini dengan naik angkot umum, angkutan umum. Jadi keretanya, sepeda motornya nggak ada, jadi harus naik angkutan umum. Jadi suaminya sudah meninggal, hanya ibunya. Lalu keinginan sekolah anak ini sangat tinggi. Jadi kalau nggak sekolah dia akan marah. Cuma kemampuan ekonomi orang tuanya tidak kuat untuk mengantar setiap hari. Jadi orang tuanya meminta ke kita supaya kita kasih mereka masuk 4 hari dalam 1 minggu. Wah. 4 hari dalam 1 minggu. Jadi sebetulnya dari segi peraturan sekolah ini anak tidak harus nggak bisa, harusnya setiap hari rutin. Tetapi karena kemampuan ekonomi yang tidak sanggup membayar ongkosnya, jadi terpaksa kita menghadapi suatu dilema. Apakah kita dengan tegas dengan peraturan ini harus masuk tiap hari. Di satu sisi kita pertimbangkan kemampuan ekonominya. Karena orang tuanya langsung mengatakan, kalau saya antar tiap hari Pak, kami nggak makan, kami akan mati. Maka dengan keputusan yang sangat berat, kita ambillah keputusan di tengah. Kita tidak katakan 2 hari itu nggak masuk, tetapi 2 hari itu dikasihlah tugas oleh gurunya, kerjakanlah di sekolah. Jadi dia kerja sekolah di rumah. Jadi bukan berarti langsung kita yakan permintaan orang tuanya 2 hari nggak masuk ya. Jadi kita tetap katakan masuk, tetapi dikasihlah penugasan oleh si guru, dikasihkan tugasnya dikerjakan 2 hari di rumah, baru hari berikutnya datang. Jadi itulah solusi yang kita ambil, itulah win-win solution. Kita ambil jalan tengahnya. Jadi bukan langsung kita yakan orang tuanya 2 hari nggak sekolah, enggak. Jadi tetap masuk, tetapi kita buat model lain. Nah, itulah pernah kasus dan sampai saat ini berlangsung untuk Pak Pendeta. Oke Pak, oh itu luar biasa. Nah dalam tentu ini kan keputusan besar yang diambil oleh sekolah ya Pak ya. Artinya bagaimana walaupun ada dilema, tapi di dalam dilema itu
kita memikirkan ada unsur-unsur kebajikan yang harus dikerjakan baik kepada anak maupun kepada orang tua supaya anak tetap bisa bersekolah. Nah, bagaimana langkah-langkah yang Bapak tempuh untuk mengambil satu keputusan yang besar ini, Pak? Apakah Bapak mengumpulkan atau mendiskusikan dengan teman-teman guru atau bagaimana, Pak? Atau Bapak ambil eksekusi sendiri, Pak? Pertama kan begini, kita itu keluhan orang tua datang, orang tuanya datang ke kantor kita, Oke. baru kita panggil wali kelasnya, duduk bersama dengan wali kelasnya, baru kita suruh wali kelasnya mengecek ke lapangan, betul nggak? Jangan-jangan bohong. Jadi kita cek lapangan dulu, kita identifikasi betul nggak kejadiannya seperti itu. Dan saya suruh sama guru kita itu foto itu rumahnya, bagaimana keadaannya. Dan ternyata benar, rumahnya itu sangat memprihatinkan. Makanya dengan foto-foto itu kita datangi dinas sosial di sini supaya rumahnya itu masuk dalam bedah rumah. Karena di sana orang ini semacam termarginalkan karena suaminya sudah nggak ada lagi, nggak diperhatikan mungkin oleh kepala desanya atau apanya, sehingga yang dia aturan masuk bedah rumah nggak masuk. Makanya kita masuki ke dinas sosial supaya rumahnya itu masuk dalam program bedah rumah untuk tahun depan. Dan memang benar, menurut laporan dari guru saya di kelasnya dengan dokumentasi yang lengkap, ternyata memang benar keadaan keluarga itu sangat memprihatinkan. Cuma yang kita syukuri, keinginan si anak untuk sekolah sangat begitu tinggi. Katanya anaknya marah-marah, ngam-ngam kalau nggak sekolah. Maka dengan itu kita rapatkan tim lagi tanpa diketahui oleh orang tua. Kita rapatkan tim, diambillah solusi yang tadi, maka 2 hari dia biarlah belajar di rumah, dikasihlah penugasan. Memang tugas guru jadi tambah, tetapi dengan niat baik dari si guru, mereka dapat melayan. Sehingga anak itu pun sampai sekarang sekolah 4 hari dalam 1 minggu, 2 hari belajar di rumah. Wah, ini suatu keputusan yang luar biasa. Dari penjelasan Bapak, saya melihat Bapak sudah melakukan langkah-langkah prosedur yang baik dalam mengambil suatu keputusan sehingga anak pun bisa terus tetap sekolah. Namun Pak, ada kira-kira tantangan Pak ketika keputusan ini diambil Pak? Tantangan selalu ada karena namanya manusia, rasa iri itu pasti ada. Ada pula orang yang lain yang agak ekonominya agak bisa, Pak bisanya 3 hari 1 minggu katanya pula. Siapa kok bisa 4 hari? Jadi iya. Itu tantangan ya. Jadi ini ya, kita pilah-pilah case-nya. Jadi kita bilang nggak bisa. Jadi kita jelaskan bahwa keadaannya begini-begini, maka yang itu pun bisa terima. Wah, luar biasa Pak. Nah, itu tadi kasus siswa. Kira-kira adakah kasus lain yang Bapak identifikasi selama Bapak menjabat yang pernah Bapak alami? Apakah kepada dengan guru, dengan orang tua, dan seterusnya Pak? Kalau dengan guru, kebetulan kalau guru di sekolah kita ini masih muda, jadi masih energik, dan sampai saat ini kalau dengan guru belum ada. Belum ada tantangan ya Pak? Masih oke, masih berjalan dengan baik. Begitu juga dengan orang tua murid ya Pak? Orang tua juga bagus sekali ya. Oke. Nah, kira-kira dalam menyelesaikan satu masalah ada nggak tata cara atau jadwal yang Bapak rencanakan? Misalnya menghadapi satu kasus tertentu seperti anak itu tadi, ada nggak langkah-langkah strategis yang dijadwalkan oleh Bapak supaya kasus ini bisa selesai tepat pada waktunya begitu? Ya, itu jelas. Kita selalu punya planning A, planning B begitu. Jadi, gitu kasus ada, kita nggak langsung ngambil keputusan saat itu juga. Kita ada renungkan dulu, baru langkah-langkah apa yang kita tempuh. Seperti kemarin itu, gitu datang orang tuanya, baru kita panggil wali kelasnya, baru kita suruh mengecek lapangan, baru kita panggil guru-guru, sehingga semua guru mengetahui bahwa itu adalah keputusan sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak. Lalu selanjutnya nih Pak, sedikit lagi saya mau bertanya nih, saya makin penasaran nih dengan apa yang Bapak sudah lakukan di sekolah. Nah, adakah orang-orang atau teman-teman Bapak yang mempermudah Bapak, yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini Pak? Ya jelas, saya pasti
tidak bisa one man show, kami adalah tim. Jadi saya lengkap punya PKS kurikulum, Sarpras dan Humas. Jadi mereka inilah yang mengusulkan, kami akan cek ke lapangan ya Pak, gitu dia. Jadi dan Humas kita mengatakan akan kami dokumentasikan gitu. Jadi saran-saran itu, sumbangsi pikiran itu nggak semuanya datang dari saya, itu banyak dibantu oleh tim saya. Oke, baik. Wah, saya senang sekali nih Pak, dari perjalanan pengalaman Bapak memimpin, lalu ketika Bapak menghadapi masalah dengan anak yang tidak bisa bersekolah full selama 1 minggu, lalu Bapak membentuk tim, mengambil langkah-langkah sampai melakukan observasi, lalu mendiskusikannya dengan teman-teman. Bapak mengalami dilema, kalau anak ini dibiarkan seperti ini bisa melanggar peraturan, tapi kalau peraturan ditegakkan anak ini bisa tidak sekolah. Apalagi anak itu tadi punya semangat yang tinggi untuk sekolah, hanya ekonomi keluarga tidak mendukung, membuat anak itu bisa tetap bersekolah setiap hari. Wah, saya sangat senang sekali nih Pak, untuk pelajaran berharga pada pagi hari ini yang Bapak bisa bagikan kepada saya. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak sehat selalu, memimpin lebih bagus, sekolah Bapak berkembang. Ada kira-kira hal lain yang Bapak bisa sampaikan sebagai penutup, Pak? Ya, dalam hal menjalankan tugas sebagai kita sebagai pemimpin, ya kita harus bijak, kita harus bisa mengambil win-win solution, kita harus bisa mengambil keputusan yang memang tidak populer, tetapi dapat menengahi berbagai permasalahan. Karena bagaimanapun dalam suatu dilema, keputusan harus tetap kita ambil. Baik, terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah, Pak Fernan. Terima kasih untuk waktunya. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak, tapi saya mendapatkan pelajaran berharga pada pagi ini dari Bapak. Terima kasih ya Pak. Sukses selalu. Salam untuk teman-teman guru yang ada di Dolok Sanggul. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Mardi. Waduh, senang sekali. Saya mohon maaf nih mengganggu waktu Ibu di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat sebagai kepala sekolah di SLB Karya Murni A. Iya. Tepatnya di jalan apa itu Bu? Jalan Johor ya? Jalan Karya Wisata nomor 6, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor. Oke. Di sana khusus tunanetra ya Bu? Iya Pak. Iya. Kalau sekolah kami memang ketunaannya hanya khusus tunanetra. Khusus tunanetra. Ada berapa banyak siswa kita di sana Bu? 25 Pak. 25 ya. Dengan guru? Pengajar? Kalau guru dan kepala sekolah ya Pak, itu 11. Oke. Tata usaha 1. Kemudian cleaning service 1. Oke, baik. Terima kasih Bu Lucy. Bu Lucy, boleh nih saya mau mohon informasi. Sudah berapa lama jadi kepala sekolah di Karya Murni A, Bu? Belum lama sih Pak, dari tahun 2019. Wah, 2019. Iya, 2019 ke 2022 sekarang sudah lumayan lah Bu. Kalau nanam jagung udah berapa kali panen Bu ya? Iya. Tentu perjalanan Ibu menjadi kepala sekolah banyak pengalaman yang sudah Ibu rasakan ya. Tentu ada suka duka, ada tantangan, ya, ada tekanan dan seterusnya ya. Nah, Bu, kira-kira selama Ibu memimpin, boleh nggak Ibu ceritain persoalan-persoalan apa atau kasus-kasus apa saja kah yang pernah Ibu rasakan gitu, yang pernah Ibu alami? Kalau kasus-kasusnya ya ada sih beberapa gitu kan. Misalnya kalau kasus mengenai guru misalnya kan Pak. Misalkan kalau kami kan harus ada penilaian dari kepala sekolah untuk misalnya guru honor. Untuk melanjutkan masih memperpanjang honor berarti perlu rekomendasi dari kepala sekolah, gitu kan. Nah, kalau misalnya rekomendasi kepala sekolah nggak baik ya berarti dia tidak diperpanjang, tidak diteruskan lah, gitu. Kemudian kalau untuk guru tetap ada juga penilaian kinerja kan Pak. Itu setiap 1 tahun sekali. Nah, penilaian kinerja itu juga mempengaruhi, misalnya nilai di bawah 80 nanti kalau misalnya guru mau naik pangkat dan sebagainya itu berarti tidak bisa. Jadi kalau kita sebagai kepala sekolah kan Pak, ya namanya guru juga manusia, ya kan, bermacam-macam. Itu kasus dari bermacam-macam.
Ada lagi kasus Eh, dari siswa Bu ya? Ya, kalau dari siswa nanti lain lagi. Kalau dari guru, biasanya kalau misalnya ada sesuatu yang memang kurang pas gitu kan, kan kita tidak serta-merta juga membuat keputusan langsung nilainya jelek gitu kan. Atau kalau nanti kita buat rekomendasi gitu kan. Tapi kalau saya sih selama dalam prosesnya itu kalau ada kasus itu ya paling saya mengadakan pendekatan dulu, kemudian biasanya saya akan memanggil guru tersebut, kemudian membicarakannya, begitu. Nah itu kalau misalnya langkah selanjutnya kalau ada perubahan ya akan terus. Artinya setelah kasus itu kalau ada perubahan ya otomatis kan akhirnya berjalan baik. Jadi tidak perlulah hal seperti itu langsung ke yayasan. Kita buat laporan ke yayasan. Begitu juga misalnya pegawai. Kalau pegawai pernah saya memang kebetulan pegawai saya ini tunarungu, ya kan Pak. Kalau itu pernah, jadi saya buat pendekatan, ya kan, tidak bisa. Berapa kali ditegur tidak bisa, akhirnya saya keluarkanlah SP1. Oke. SP1 ya. Kemudian dalam jangka waktu tertentu saya kasih lagi, saya bilang dalam jangka waktu sekian kalau kamu tidak berubah gitu kan, saya kasih kan ya itu saya keluarkan SP2. Nah setelah itu saya kasih jangka waktu lagi, saya keluarkan SP3 karena tidak berubah sama sekali, ya kan. Jadi setelah saya keluarkan SP3 ya saya lapor ke yayasan. Jadi saya sudah melakukan proses dari SP1, SP2, SP3. Nah ini tidak berubah. Akhirnya ya keputusannya ya harus keluar. Waktu itu pegawai ya? Saya ada. Oke. Ya harus keluar karena sudah melalui proses yang panjang, hampir 1 tahun itu. Walaupun itu dilema ya Bu, antara ya dilema sebenarnya. Saya kasihan tunarungu. Untuk memperkerjakan anak disabilitas ini kan nggak semua juga orang mau, tetapi memang tantangannya juga besar. Itu yang seperti yang saya alami karena memang betul-betul nggak mau berubah dengan aturan-aturan itu nggak mau berubah. Ya mau tak mau kami adakan proses itulah Pak, nggak serta-merta juga saya keluarkan gitu nggak, tapi saya buat proses sampai panjang seperti itu. Itu sih Pak untuk pengalaman guru dan pegawai. Dalam mengambil keputusan ini siapa yang terlibat Bu? Selain Ibu, siapa kira-kira yang terlibat dalam mengambil suatu keputusan kepada kasus tadi? Sebelum itu kan saya misalnya kalau hanya masih saya panggil gitu kan masih bisa ini kan. Tapi ketika saya akan mengeluarkan SP1 ya saya juga minta pendapat guru-guru yang lain. Siapa tahu hanya saya aja kan saya tidak bisa. Kami kan mengadakan rapat bulanan juga saya sampaikan ini misalnya kasus seperti ini. Jadi akhirnya ya semua guru tahu, kemudian yayasan tahu. Kan kita setelah di rapat yayasan itu kita buat notulen, yayasan kan tahu notulennya berarti. Oke, jadi prosedurnya sudah dijalankan sedemikian rupa ya Bu. Nah ada nggak tantangan kira-kira ketika keputusan ini diambil, ada tantangan nggak? Tantangannya perikemanusiaan itu memang Pak yang berat. Dilema etika ya perikemanusiaan. Ya, karena kan di salah satu sisi nggak mudah memang disabilitas mencari pekerjaan, itu betul kan Kak. Jarang orang mau menerima, itu betul. Mereka mau mempekerjakan. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk tetap mempertahankan gitu kan. Tapi dengan begitu proses yang begitu lama, tapi ya akhirnya mau tak mau lah Pak. Karena kalau nggak saya buat keputusan seperti itu juga dilema juga buat saya mempertanggungjawabkan ke yayasan. Iya. Itu antara etika, dilema dan kebajikan ya. Jadi satu sisi kita pengen menyatakan kebaikan kita kepada dia begitu, tapi di satu sisi disiplin harus kita tegakkan. Nah ini kan menjadi dilema. Ini sangat sering sekali terjadi bagi seorang pemimpin. Nah kira-kira Bu, ada nggak seseorang atau faktor-faktor atau hal lain yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus etika dilema ini?
Kalau yang mempermudah itu saya karena saya memberitahukan juga kepada guru. Oke. Di sisi saya sih Pak, guru. Artinya saya juga beban itu nggak di saya sendiri ibaratnya. Karena guru-guru juga merasa, aduh ya Bu, kalau ini kayak mana lah gitu kan. Karena tidak membantu juga di dalam proses ibaratnya. Gitu. Kemudian yayasan juga sangat membantu, artinya ya yayasan ketika saya menjelaskan proses itu ya kalau sudah sesuai ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ya tekanannya paling pertama-tama kan kita agak bernegosiasi Pak, dengan yayasan juga bernegosiasi, minta waktu gitu kan, gitu minta waktu lah gitu kan. Sampai kapan? Ya misalnya saya coba bina dulu, kasih jangka waktu di SP itu kan sambil dibina kasih jangka waktu, tapi ternyata tidak berubah ya. Ternyata tidak berubah. Akhirnya keluarlah karena surat pemecatan itu kan bukan dari saya Pak. Iya benar. Kita hanya mengusulkan ya. Kita ya hanya merekomendasikan ya. Oke. Itu menarik sekali tuh Bu kasusnya. Artinya di satu sisi perikemanusiaan kita pengen supaya pegawai tersebut bisa tetap ada, apalagi dengan tanda kutip dia penyandang disabilitas. Ya kan, artinya rasa iba kita itu sebenarnya, tapi satu sisi aturan harus kita kerjakan dengan baik. Nah kalau dengan guru ada nggak Bu ketika dilema yang Ibu hadapi? Kalau dengan guru sih biasalah, kalau guru kan misalnya kegiatan misalnya pas administrasi dan sebagainya begitu kan Pak, atau ini ya biasanya kalau guru lebih mudah, guru memang lebih mudah ketika ya. kita panggil ya kita panggil, kemudian saya beri pengertian, itu akan berubah itu. Ya karena kadang-kadang ya sama Pak, guru juga sama, karena kita juga berkeluarga kan Pak. Apalagi kalau yang bapak-bapak itu kan bahwa mereka adalah ujung tanduk keluarga, gitu kan, tulang punggung keluarga. Jadi ketika harus misalnya sampai prosesnya agak jauh gitu kan, saya biasanya ya saya berusaha untuk mengingatkan bahwa kita ini kerja memang selain untuk memang memenuhi kebutuhan untuk keluarga, tapi kita juga bekerja untuk Tuhan. Artinya ya dengan sebaik-baiknya lah. Itu luar biasa, Bu Lucy. Dari pengalaman Ibu memimpin, dari langkah-langkah Ibu mengambil keputusan, sampai akhirnya ada keputusan yang dibuat, dan keputusan itu walaupun kadang-kadang ketika mau memutuskannya terjadi dilema, ada tekanan batin dalam diri kita, tetapi akhirnya Ibu bisa mengambil satu keputusan yang baik tentunya dalam tanda kutip baik bagi orang yang menerima keputusan dan juga baik bagi yayasan yang sedang Ibu pimpin selama ini. Nah, saya sangat mendapatkan pelajaran yang baik pagi ini dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Lucy. Ada hal lain yang mau Ibu sampaikan? Bagaimana strategi Ibu memimpin di sekolah, Bu? Kalau strategi memimpin saya di sekolah sih, karena saya mungkin baru ya Pak ya. Di sekolah saya juga banyak senior kan, dan saya termasuk junior gitu kan. Jadi saya sih berusaha merangkul semua sama-sama. Artinya kalau selalu saya sampaikan kepada guru-guru bahwa kita ini tim, sama-sama. Ya, tidak ada walaupun saya kepala sekolah itu saya hanya jabatan, artinya di mana saya ada mengambil keputusan dan sebagainya. Tetapi untuk pengelolaan sekolah ini adalah sama-sama gitu, bukan hanya tanggung jawab saya saja. Jadi mari sama-sama. Begitu biasanya kalau dengan guru-guru. Dengan anak-anak juga begitu Pak. Kita buat bahwa sekolah ini adalah keluarga kita. Jadi rumah kita. Jadi baik dan buruknya itu ya mari kita sama-sama jaga gitu. Mudah-mudahan dengan begitu guru-guru pun betah di sekolah, anak-anak pun betah di sekolah gitu. Wah, luar biasa. Itu sih Pak. Luar biasa. Mungkin itu sedikit pengalaman. Mungkin Pak Mardi lebih banyak juga pengalaman. Saya masih baru. Masih harus banyak belajar. Baru tapi dengan skup yang lebih luas ya Pak ya. Dari para senior, lebih banyak begitu ya. Tapi yang jelas apa yang Ibu sampaikan pagi ini ya membuat saya terinspirasi, bisa jadi masukan berharga bagi saya. Saya doakan mudah-mudahan Bu Lucy sehat selalu, bisa memimpin dengan bijak, dengan arif, dan sekolah kita di Karya Murni A semakin maju dan berkembang.
Terima kasih Bu Lucy Terima kasih, untuk Pak. waktunya. Ya, Tuhan berkati, sukses terima kasih. selalu. Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati.